Hadirin jamaah Musholla Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita semua masih senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, yang mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita aplikasikan dalam cara menjalankan segala perintah-perintah Allah serta semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, ada salah satu pertanyaan, pengenkah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya pengen apa lagi? Sebenarnya di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, manusia, keturunan Nabi Adam. Yang muliain siapa? Allah. Pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya yang bikin kita hina? Yang sebenarnya yang bikin kita hina bukan Allah, Pak, kita sendiri. Padahal Allah sudah menegaskan bahwa kita keturunan Bani Adam, ini keturunan Nabi Adam, mulia apa tidak? Yang bikin hina siapa? Yang bikin jelek siapa? Nah, pertanyaan ketiga, sebab kita bisa jadi hina apa sebenarnya? Nah, tiga hal ini yang ingin saya jelaskan pada pengajian pertemuan ini. Jangan sampai kita punya tiga perkara ini. Kalau andai kata kita punya nih, jangankan tiga-tiganya, satu aja kita punya, maka kita masuk kategori orang paling jelek, paling hina, paling rendah, kagak baik-baiknya dah, kagak bagus-bagusnya. Apa tiga perkara ini? Satu, ragima anfur rajulin zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Kata Nabi SAW, ragima anfur rajulin. Kalau kita bahasa Indonesia ini, anfu itu artinya hidung, Pak. Hidung yang nempel di tanah. Coba saya tanya dulu nih, hidung adanya di mana? Di bagian kepala nih ya? Emang ada yang di bagian kaki hidungnya? Di bagian kepala. Dari anggota atas sampai anggota bawah kaki, mana yang paling mulia? Kepala. Ini hidung, andai kata kagak ada, cakep apa jelek? Kurang bagus. Itu Rasulullah memperumpamakan rogimaan forrojulin, maknanya ini hidung nempel ke tanah, berarti hina, berarti jelek, berarti buruk, berarti rendah. Siapa orang yang model begini nih? Zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Kata Nabi, aku disebut namanya, nama Nabi disebut namanya, falam yusalli alaihi. Orang itu kagak selawat kepada Nabi SAW. Maka poin yang pertama, orang yang menghinakan diri sendiri padahal Allah pengennya mulia. Orang yang kalau disebut nama Nabi Muhammad kagak sholawat kepada Nabi SAW. Coba kita lihat di Al-Quran, jumlah Nabi ada berapa, Pak? Itu di luar Nabi palsu ya? Iya. Jumlah Nabi, Pak, totalnya ada 124.000. Di luar Nabi palsu itu, Bang. Jumlah Rasul ada berapa totalnya? 313. Ada yang mengatakan 315. Yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui ada 20. Dari Nabi Adam sampai Nabi, buka di Al-Quran
Ketika Allah nyebut nama Nabi, cuma satu Nabi yang tidak langsung disebut namanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Andai kata disebut nama Nabi Muhammad langsung, pasti direntetin dengan bahasa Rasul. Coba Bapak buka di Quran. Ketika Allah panggil Adam, apa bahasa yang Allah gunakan? Ya Adam, tidak dikategorikan ya Nabi Adam. Ketika Allah panggil Nuh, Allah menggunakan bahasa ya Nuh, ya Isa, ya Musa, ya Yahya. Semuanya dipanggil langsung namanya tanpa embel-embel. Tapi giliran Nabi SAW, Allah manggil dengan bahasa ya ayuhan Nabi. Tidak langsung dengan kata Muhammad. Ada kata Muhammad, Allah merentetin dengan bahasa Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah, direntetin dengan bahasa Rasulullah. Kalau Allah aja memuliakan manusia yang mulia, lah kita ini mulia apa kagak? Roma-romanya disuruh nama Nabi, ogah banget bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi Pak, doa yang kita munajatkan selama habis sholat, kalau tidak ada sholawat kepada Nabi Pak, punya potensi besar kagak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak memenuhi rukun doa, sunnah doa, etika doa, jangan diharap doa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau andai kata ini rukunnya tidak ada, sunnahnya pun tidak ada, cuma diselipi sholawat kepada Nabi SAW, punya potensi doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Ada ibadah yang Allah perintah, Allah yang jalanin Pak. Selama ini Allah perintah, Allah nggak ngejalanin, Allah tidak melaksanakan. Cuma satu ibadah. Coba saya tanya, Allah nyuruh kita sholat, kira-kira Allah sholat apa kagak? Allah nyuruh kita zakat, Allah zakat apa kagak? Allah nyuruh kita umroh sama haji, Allah umroh sama haji apa kagak? Cuma satu ibadah yang Allah perintah, Allah ngejalanin Pak. Apa ibadah? Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya kamu Ustaz, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala, yang ngomong Allah, yang jalanin Allah, yang merintah Allah. Apa perintah Allah? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu. Berarti kan Allah yang merintah, Allah ngejalanin enggak? Allah ngejalanin. Apa dalilnya? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna ala nabi, semuanya sholawat kepada Nabi. Ketika Allah sudah memberikan contoh bahwa Allah bersolawat kepada Nabi SAW, baru diperintah sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu. Ingat, yang dipanggil amanu, bukan asmamu. Hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang yang agamanya Islam. Kenapa demikian? Banyak orang yang agamanya Islam kagak punya iman. Benar gak? Ramadan dikit lagi, berapa bulan lagi Pak? 4 bulan lagi. Yang puasa itu orang-orang yang beriman Pak. Otomatis dia agamanya. Tapi orang yang agamanya Islam belum tentu. Banyak orang yang agamanya Islam pada puasa apa kagak? Pada puasa apa kagak Pak? Orang yang agamanya Islam banyak yang agak puasa. Tapi di sini kagak kan ya? Tapi beda. Banyak Pak yang agamanya Islam, puasa apa kagak? Kagak. Makanya Allah menggunakan bahasanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil adalah amanu, yang punya iman. Emang iman Pak, kita kagak bisa lihat Pak. Islam juga kita kagak bisa lihat, cuma bisa kita rasain. Bisa kita rasain Pak. Saya selalu membandingkan kipas nih yang nyala nih malam, listriknya kelihatan apa ya?
Tapi kalau dipegang bisa turun apa enggak? Kalau udah kita colokin, kipas kagak nyala, kira-kira konslet apa kagak Pak? Konslet. Dan perlu diperbaiki, siapa tahu kabelnya ada yang putus. Ibarat orang kalau dia agamanya Islam, sholat kagak, ibadah kagak, ada yang putus itu. Ada yang putus itu, ada yang konslet itu. Nah itu tadi, banyak orang yang agamanya Islam tapi dia kagak puasa, ada yang konslet. Maka perlu diperbaiki. Maka Allah memanggilnya enggak sembarangan dengan bahasa agama Islam, tapi memanggilnya dengan bahasa amanu, hai orang-orang. Nah ketika sholawat yang Allah perintah kepada kita, Allah manggilnya menggunakan bahasa ya ayyuhallazina amanu shollu, hai orang-orang yang beriman, sholawatlah. Nah ini satu ibadah yang Allah perintah, Allah jalanin Pak. Allah perintah sholat, aqimus sholat, sholat apa enggak? Kan enggak. Wa atu zakat, apakah Allah zakat? Enggak. Tapi kalau ketika Allah perintah sholawat, Allah bersolawat kepada. Nah maka kalau kita lihat kepada pembahasan kita, Allah sudah memuliakan kita selaku keturunan Nabi Adam. Kenapa kita menghinakan diri kita sendiri dengan tidak melakukan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau kita lihat ini, bisa kita ambil pemahaman. Bapak, saya, semua yang hadir di sini, kalau punya hajat, kalau punya keinginan, kalau punya cita-cita, banyakin sholawat. Andai kata Bapak cuma minta, ya Allah permudah saya punya usaha, ya Allah permudah saya punya urusan, titiknya di situ aja Pak, susah dikabul itu doa. Kenapa susah dikabul doa? Kagak ada embel sholawatnya. Maka kalau kita punya ingin besar, keinginan besar, pertama ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doa seyakin-yakinnya sama Allah, benar-benar doa kita akan diijabah sama Allah. Kedua, shollu alaihi, sholawat ke Nabi. Iringi setelah kita minta pada Allah apa yang kita pengen, barulah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Punya potensi besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begitu dahsyatnya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam, kenal Nabi Adam? Kenalan di mana? Itu kita tidak ada. Nabi Adam Pak, taubatnya berapa tahun? 40 tahun. Ketika melakukan pelanggaran yang Allah larang, la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, jangan engkau deketin ini pohon hulut. Deketin aja kagak, apalagi kadang-kadang kita memahami sudah berantakan sih. Ya memahami sudah berantakan. Itu kan deketin juga misalnya boleh, kita makan boleh, deketin aja dan boleh, bagaimana makan? Itu Nabi Adam tobat Pak, 40 tahun diterima. Gegaranya apa? Di surga Rasulullah belum diciptakan sama Allah, baru Nabi Adam sama Hawa diciptakan, tapi nur Muhammad SAW udah ada di surga Pak, tulisannya Muhammadur Rasulullah. Adam melihat tulisannya dan berpikir, ini orang tidak mungkin tidak istimewa kalau bukan orang yang istimewa ditulis nurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat 40 tahun Pak, sebelumnya belum apa? Membawa nama Nabi. Ketika bawa Nabi, nama Nabi Muhammad SAW belum wujud, nabinya belum lahir Pak, tapi namanya udah ditulis di surga. Gemetar tuh ars Allah Subhanahu wa ta'ala, goyang ars Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Pak diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam doanya, tobatnya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu tobatnya diterima. Gegara apa?
Gara-gara ada nur Nabi Muhammad, wasilah nur Nabi Muhammad, tobatnya Nabi Adam diterima. Artinya kalau kita ambil ini sejarah, setinggi apapun dosa kita Pak, sebanyak apapun dosa kita, jangan pesimis, apalagi bunuh diri. Kan itu jadi bikin kerjaan Israel aja. Wah yang belum mati udah jadi dipercepat aja matinya. Itu Pak, kita tobat, benar-benar tobat. Jangan lupa banyakin sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu dahsyatnya. Maka kata Nabi, boleh jadi zukirtu indahu falam yusolli alaiha. Orang yang ketika nama Nabi aja gak disebut, itu indikasi pertama, bakhil, pelit. Lalu yang kedua dikategorikan rajima'an furojulin, hina, jelek, buruk, rendah. Nama Nabi tidak disebut, itu dia tidak sholawat. Ketika disebut tidak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya agungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua pertanyaannya, kalau Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, itu apakah kayak model kita Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu beda Pak. Tadi kan dalilnya innallaha wa malaikatahu. Allah dan malaikat pertanyaannya bagaimana sholawatnya Allah sama malaikat? Apakah model sholawatnya sama kita? Nah ini yang beda Pak. As-sholawatu idza udifat ilallahi fa ma'nahu ar-rahmah, wa idza udifat ilal malaikati fa ma'nahu al-istighfar, wa idza udifat ila ghairihima fa ma'nahu ad-du'a. Kalau sholawatnya itu datangnya dari Allah, maka makna sholawat itu maksudnya adalah rahmat Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukannya Allah ngucapin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bukan, tapi rahmatnya Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Rahmat apa sih artinya? Kasih sayang. Di sini ada ngomong rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang Pak. Bedain antara kasih sama antara sayang. Setiap disayang pasti dikasih Pak. Setiap dikasih belum tentu. Jangan pede banget nih. Saya dikasih ini, guru. Kayaknya dia sayang buat belum tentu. Siapa tahu manas sama kita. Bukan sayang, manasnya Pak. Makanya Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita selaku muslim, jangan pernah iri sama non muslim. Kadang-kadang kita ngeluh begini, orang muslim kaya-kaya banget bro, enak banget kerjaannya, ibadah kagak, sholat kagak, kaya dia. Kita tiap hari Senin Kamis puasa, tahajud iya, ngaji tiap minggu masih begini aja kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, coba kita lihat. Ar-Rahman itu Allah ngasih Pak. Ar-Rahim Allah itu sayang Pak. Rahman Allah kasih ke muslim, Allah kasih ke non muslim. Betapa adilnya Allah. Tapi kalau Rahim cuma Allah kasih kepada orang muslim, maka orang muslim mendapatkan predikat Rahman dan Rahimnya Allah, sementara orang muslim cuma mendapat Rahmannya Allah. Maka kalau kita mendapatkan Rahman dan Rahim, Allah berikan kita sesuai takaran. Tapi begini aja hidup kita, jangan pesimis. Karena kita di dunia bukan surga kita ini. Ini adalah cobaan, ini adalah rintangan yang Allah pengen melihat seberapa besarnya kita beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang muslim kok pada enak banget. Surganya dia di dunia Pak. Ini surganya dia, biarin dia mau ngelakuin apa aja, kagak ada larangan. Dia dikasih kaya semua, biarin. Ntar nerakanya dia di akhirat, surganya kita di akhirat. Maka di dunia yang kita udah hidup begini nih, jalanin pelan-pelan, jangan lupa banyakin sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat dari Allah maknanya rahmat, kasih sayang. Kedua, wa malaikatahu, malaikat-malaikat Allah itu sholawat kepada Nabi. Apakah kayak kita Allahumma sholli ala sayyidina? Itu bukan. Maknanya malaikat sholawat kepada Nabi itu mengandung makna meminta ampun untuk Nabi kepada Allah.
malaikat. Buat siapa? Buat Nabi. Itu sholawatnya malaikat. Kan Nabi kagak ada dosanya, Ustaz. Kan Nabi kagak ada salahnya. Berarti sia-sia dong istighfarnya malaikat buat Nabi. Nggak ada Pak yang istilahnya sia-sia. Kalau begitu coba kita lihat Nabi sehari semalam istighfarnya Pak berapa kali? Aksar min mi'ah, lebih dari 100. Padahal Nabi udah diklaim masuk surga. Dosanya udah diampunin sama Allah. Itu kalau andai kata nggak istighfar pun, kira-kira Nabi surga atau neraka? Surga. Apakah istighfarnya Nabi ketika Nabi udah diklaim surga itu sia-sia? Tidak. Karena fungsi kegunaan ampunan kepada Allah cuma dua, Pak. Pertama, istighfar fungsinya ngampunin dosa. Yang kedua, istighfar fungsinya mengangkat derajat orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau Nabi nggak punya dosa, istighfar bukan berarti sia-sia, berarti derajatnya diangkat terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau model kita kira-kira ini diangkat derajat apa ngampunin dosa? Oh, kalau diangkat derajat mampu buatan mewah banget ini. Bener gak Pak? Jadi ustadznya juga ini banyak salahnya Pak, banyak bohongnya, banyak kesalahan kehilafannya. Urut kita semua diampunin dosa. Nah kalau Nabi aja diklaim masuk surga masih kuat istighfar, lah kita yang surganya remeng-remeng kadang kagak jelas, Roma-romanya pede banget masuk. Kayak ada orang dalam di surga. Nah ini kan artinya bagaimana? Kita disuruh banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Saya sering kali bilang buat nasihat saya pribadi bahwa kita di dunia Pak kagak ada yang kagak punya dosa. Sekarang nih kita di musola Al Hidayah, coba acung tangan dari orang APW ini yang kagak punya dosa siapa? Kagak ada Pak. Saya dulu waktu ngaji Abi sering bilang begini, segemuk-gemuknya ayam itu ada tulangnya tuh, segemuk-gemuknya berarti ada tulangnya. Itu sepuluh-puluhnya ada dagingnya cuman dikit. Apa maksud daripada ucapan itu? Ya kiai-kiainya kiai Pak, ada dosanya. Jangan dikira kiai Pak ini adanya lawan berat Pak, ada dosanya. Lah apalagi yang bukan kiai istiqomah dosa namanya. Artinya keduanya kita sama memiliki dosa. Maka ketika kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar, pantas. Dia orang Nabi aja yang masuk surga diklaim dosanya diampuni sama Allah, masih kuat istighfar. Nah roman-romannya kita yang belum jelas surganya sudah pede banget diampuni dosanya, padahal tidak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna sholawat yang dari malaikat kepada Nabi. Jadi bukan Allahumma sholli ala sayyidina. Nah kalau sholawatnya selain Allah, selain malaikat, berarti siapa? Kita nih manusia. Bukan hanya kita Pak, makhluk hidup. Berarti selain kita Pak, pohon-pohonan. Selain kita Pak, batu, apapun makhluk yang Allah ciptakan di atas dan di bumi, sholawatannya doa maknanya. Maka kalau kita sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kita doa sebenarnya Pak. Kita doa. Nah disunahkan ketika doa jangan dipelanin bacaannya, dikencengin. Makanya ketika kunut doa sholawatnya jangan dipelanin, disunahin. Kan kita Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman wa tawallana fiman wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma. Kan pelan deh. Tapi tetap dibolehin doa. Benar enggak? Itu kadang-kadang terus Pak pelannya. Langsung dah Allahu Akbar. Benar enggak? Disunahkan ketika kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Allahu Akbar, disunnahkan kerasin.
Kalau nggak dikerasin rusak ngapa emang? Ya kagak ngapa-ngapa Pak. Sholat kita sah-sah. Ada kunut aja sah Pak. Kunut kagak kunut sah apa kagak? Jangan makin ngomel ntar. Ada yang kagak kunut diomelin lagi. Ana wa amma bi nikmati rabbika hadis. Malam Jumat saya baru pulang dari tamu Allah Subhanahu wa taala melakukan umroh. Itu selama di Masjidil Haram, selama di Masjid Nabawi kagak pakai kunut Pak. Selama di sana kagak pakai, jangan pakai marah di sana. Nah ini imam kagak kayak kita ini kagak pakai kunut ini. Pas sholatnya kagak sah ini. Itu kunut sunnah. Sunnahnya sunnah al indah Syafi'i. Karena mayoritas di sana adalah mazhabnya mazhab Imam Malik, ya maka kagak pakai kunut. Lalu yang kedua lagi, jangan heran juga Pak, di sana ketika baca Al-Fatihah kagak pakai baca Bismillah. Jadi ketika lagi sholat langsung dia mah Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jangan main nyalain, salah ini atau pakai Bismillah ini. Kenapa? Mazhabnya Malik di sana. Nah karena kita di sini di kampung dua mayoritasnya mazhabnya Syafi'i. Kalau andai kata kita sholat tadi di Isya kagak pakai baca Bismillah langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat kita batal kagak sah. Karena mazhabnya Syafi'i dan Bismillah itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Berarti kalau Al-Fatihah itu termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat, satu ayat ketinggalan, satu ayat kagak dibaca, kagak sah sholat kita. Makanya jangan pakai gaya-gayaan ini. Kita sholat mau ngikutin di Mekah dan Madinah ini dulu. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kagak sah. Kenapa? Mazhab kita Syafi'i. Nah ini yang dijadikan oleh ulama perbedaan, jangan dijadikan pertengkaran. Perbedaan dijadikan kasih sayang harusnya Pak. Coba kita ngaca di bareng-bareng. Enggak kita sama apa enggak? Beda-beda Pak, benar nggak? Jangan lagi protes. Pada begitu bro, kita begini lah. Emang kenapa bukan kita begini dia begitu? Allah menunjukkan kekuasaan Allah, aneh kata mukanya sama semua. Bini kita bingung Pak, mana laki yang benar ini? Ya sebenarnya kita yang mana ini, orang mukanya sama semua? Ya, justru artinya perbedaan ini adanya kasih sayang, rahmat. Perbedaan jangan dijadikan pertengkaran, tapi perbedaan dijadikan kasih. Islam adiknya cuma satu jalur doang Pak, sempit hidup dan susah kita. Contoh, mungkin di salah satu di bagian kita ada sebagai pekerja insinyur yang membantu orang non-muslim membangun tempat ibadahnya. Misalnya ada tukang bangunan, tapi dia ngebangun gereja. Itu kalau kita lihat kepada satu jalur doang, haram hukumnya. Kenapa? Dia menolong suatu ibadah yang ibadah itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kerjaan cuma dia, aku-akunya Pak kerjaan. Andai kata kita bilang haram, bini anaknya makan apa? Apakah seperti itu Islam ngajarin? Tidak. Itu indah Syafi'i. Tapi kalau kita melihat kepada indah Abi Hanifah, boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Orang menafkahkan anak bini, akidahnya tetap lempeng, agamanya tetap Islam. Kenapa emang dia membantuin non? Nah kan boleh. Enak jadinya perbedaan. Dan jangan pernah ngomong begini Pak, Islam ribet banget ya Roman, banyak banget istilah ulama. Justru itu melonggarkan kita Pak. Udu. Itu andai kata kita mazhab Syafi'i Pak, kesenggol sama cewek, batal apa kagak? Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita bisa pergi haji, bisa pergi umroh Pak. Ketika kita lagi tawaf Pak, itu kecampur yang namanya perempuan, kecampur Pak. Lagi tawaf, coba bayangin kalau pakai mazhab Syafi'i. Labbaik Allahumma labbaik, senggol Pak sama nenek, batal wudunya. Benar nggak? Nah kita wudu lagi, habis wudu lagi kita balik lagi, kita tawaf lagi, kesenggol lagi sama perempuan, apa yang kelar itu tawaf. Artinya apa? Perbedaan dijadikan sebagai rahmat. Banyaknya perbedaan bukan bikin Islam itu nggak jelas, justru saking jelasnya Islam banyak cara supaya kita tidak sempit melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini poin yang pertama, jangan hinakan diri kita. Allah udah berikan predikat kita mulia. Dan kalau Allah udah berikan predikat mulia, jaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ketika nama Nabi disebut tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita nggak boleh mengklaim orang Muslim itu najis, Pak. Kita nggak boleh. Selama dia wujud manusia, muliain dia, Pak. Hablum minanas kita perlu kita jaga. Tapi kalau udah urusan akidah, urusan agama, lakum dinukum, udah itu sebatas itu garisnya. Jangan mentang-mentang non muslim ini, udah kita muslim aja. Jangan begitu. Allah bilang walaqad karramna bani Adam. Bani Adam siapa aja di situ, Pak? Muslim masuk, non muslim masuk, Yahudi masuk, Nasrani masuk, selama wujudnya manusia. Bani Adam, Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi kita kagak, jangan mau Pak dibilang keturunan monyet. Ada yang bilang ya, kita keturunan mana mau marah ketika ada begitu? Keturunan monyet, bawa jelas, ngomong jelas ke atas jelas. Keturunan Nabi Adam, Nabi Adam manusia, Pak. Manusia, Nabi keturunan Bani Adam, bukannya keturunan monyet. Nah ini satu. Yang kedua, yang menyebabkan diri kita menghinakan diri kita sendiri adalah nih, 4 bulan lagi kita masuk Ramadan. Iza dakhala alaihi Ramadan summan salah qabla ayyub farlah. Ntar kalau masuk bulan Ramadan, usahain kita dapat ampunan dari Allah. Kalau Ramadan udah masuk, seiring berjalannya waktu Ramadan habis, kita belum mendapatkan ampunan. Disitulah kita menghinakan diri kita sendiri. Apa yang dikerjain, coba apa yang gak dapat ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ramadan kan nama istilah lainnya apa? Bulan ampunan. Nah kalau bulan ampunan, masa kita kagak diampun? Nah, lalu kalau kita nggak diampunin, berarti kan dia pernah melakukan perbuatan yang Allah larang, sehingga Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Apa itu perbuatannya sampai dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka untuk kita persiapan 4 bulan lagi menuju Ramadan, kalau Ramadan kemarin pernah kita ngelakuin tadarus 1 bulan cuma sekali doang, sebulan atau Ramadan kemarin sekali doang baca Quran, itu gue bagian pertama doang. Maka Ramadan yang kedua ini jangan pakai begitu lagi. Tingkatkan, niatkan, kencengkan dari sekarang, supaya tujuannya memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, nikmat yang paling besar mendapatkan ampunan Pak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kaji kitab Misbahus Salam karya Syekh Muhammad Muhajirin, ada salah seorang ulama namanya Syekh Abdul Majid. Kiai pernah nanya sama Syekh Abdul Majid, "Guru, kasih saya amalan. Kalau saya baca, dunia sama akhirat saya bisa capai." Jangankan itu, kata guru. Entar nih, kalau ente dikasih amalan, ente ngamalin ke amalan, jangankan permohonan ente, gunung ente minta biar terbalik, bisa terbalik Pak gunung. Makin semangat ini. Kira-kira amalannya apa guru? Pendek, singkat Pak. Apa amalannya? Allahumma gfirli, titiknya di situ. Nah ini kita amalin ini Pak. Apa bacanya? Allahumma. Wah itu kalau panjang-panjang udah Pak. Jadi kita jangan pakai bahasa Jawa itu Pak. Udah dia, nggak usah pakai tambahan dukun. Udah itu aja. Allahumma gfirli, tiap hari aja baca. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Apa sih apa artinya? Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Kalau kita selalu minta pada Allah diampuni, dosa kita habis diampuni sama Allah, pahala kita naik, minta apa yang kita mau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh jadi itu amalan, kata gurunya Syekh Abdul Majid. Kalau ente baca ini istiqomahin, jangankan permohonan ente, itu gunung ente minta terbalik sama Allah, terbalik itu gunung. Kalau kita udah diampunkan seluruh dosa-dosa kita, maka untuk memperoleh ampunan Allah, sebuah nikmat yang luar biasa. Tandanya apa sih bro? Kalau dosa kita diampuni, pertama tandanya udah kagak ada nikmat melakukan maksiat. Kedua,
pengen ngelakuin yang baik-baik. Lalu yang ketiga, rajin sama ibadahnya. Jadi kalau sama maksiat masih doyan, sama doyan nih masih sekolah nih mau maksiat, ampun kita minta ampun pada Allah, tapi masih ada kelezatan dalam diri kita, kenikmatan dalam diri kita, ini melakukan maksiat itu petanda belum paripurna diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak tandanya, kan biar gampang. Nah kita kan, saya pribadi, Bapak ke saya ke Bapak, kita nggak tahu urusan dosa kita masing-masing kepada Allah, dan kita pun nggak tahu nih, saya pun nggak bisa melihat, saya pun tidak bisa mendeteksi bagaimana diampunkannya dosa kita. Tandanya kita sudah tidak menikmati lagi maksiat yang kita sudah perbuat. Tanda dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang ketiga, yang membuat kita hina diri kita itu apa? Adraka indahu abawah al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Kita masih punya orang tua, tapi orang tua kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin berat nih Pak. Ini poin bakti yang orang tua Pak. Kita ini hidup nyampe wayah gini Pak, itu berkat orang tua kita. Seburuk apapun orang tua kita, adanya kita Pak. Maka kalau masih ada orang tua, bahagiain, senengin semaksimal yang kita bisa. Kalaupun kita nggak bisa, ngomongin pelan-pelan, jangan pakai ngebentak, jangan pakai ngerengkal. Kadang orang tua bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Uwais Al-Qarni terkenal di langit Pak, kagak terkenal di bumi. Uwais Al-Qarni punya penyakit belang, punya orang tua jompo, permintaannya kagak tanggung-tanggung, pengen pergi haji, sementara ekonominya gak ada. Uwais Al-Qarni ketika mendengar emaknya pengen pergi haji, apa yang dilakuin Uwais Al-Qarni? Insya Allah mah kita pergi. Apa yang dilakuin? Beli kambing Pak. Dan dia beli kambingnya bukan kambing ukuran gede, ukuran korok dia beli, karena kagak punya duit buat beli ekor kambing yang gede. Dibeli Pak yang baru netes, baru lahir, dibeli dengan harga yang murah, dirawat sama Uwais Al-Qarni gede. Tujuannya apa Uwais Al-Qarni itu beli kambing? Buat latihan ngangkat itu kambing dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, terus tiap hari dia latihan, ototnya biar kuat. Tujuannya apa? Emaknya pengen pergi haji, duit gak ada, buat dibopong emaknya pergi haji. Saking cintanya orang tua tuh Uwais Al-Qarni digotong-gotong emaknya Pak, sampai pergi haji di Mekah, nangis orang tuanya, saking dahsyatnya Uwais Al-Qarni. Minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Uwais Al-Qarni punya penyakit Pak, penyakitnya belang. Doa di depan Ka'bah emaknya itu, ya Allah saya minta angkat penyakit anak saya Uwais Al-Qarni, sembuh Uwais Al-Qarni. Hari itu juga cuma satu yang agak sembuh, di bagian tangannya situ ada belang tapi agak sembuh. Itu sebagai petanda. Petandanya apa? Ketika Uwais Al-Qarni diminta emak-emaknya pengen ketemu Nabi, tapi Uwais Al-Qarni menyempatkan, ayo mah kita pergi ke rumah Nabi. Nyampe di rumah Nabi kagak ketemu Nabi Pak. Nabi lagi kondisi perperang saat itu. Air balik lagi Uwais Al-Qarni, disampaikan salamnya itu sama istri Nabi Aisyah. Ya Rasulullah, tadi ada seorang laki-laki yang sampai sini ingin bertemu denganmu. Rasulullah udah tahu duluan Pak. Nih salah satu mukjizat Nabi. Dipanggil sahabat Nabi, pergilah kamu cari yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Ya Rasul, Uwais Al-Qarni banyak, yang mana ini? Rasul bilang ada tandanya. Di mana? Di tangannya belang cuma satu. Itu sebagai tanda. Ada masalahnya Allah kagak sembuhin yang itu, yang lain disembuhin sama Allah. Dicari Pak Uwais Al-Qarni. Sahabat Nabi nyari-nyari. Apa kata sahabat? Siapa sih ini sebenarnya nih orang? Sampai Rasulullah pesan sama kita suruh nyari nih orang. Berarti ini kan bukan kaleng-kaleng ini orang Pak. Rasul yang mandatin. Dicari sama sahabat Nabi
Sampai ketika ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni, lihat tangannya kagak ada belang, bukan dia nih, cari lagi, ketemunya Pak, lagi godotin kayu Pak, karena memang kerjaannya minim, ekonominya minim, kerjaannya cuma godotin kayu. Akhirnya pas dilihat ada bekas tangannya belang, dihampiri Uwais Al-Qarni, sahabat ini minta doa. Apa Uwais Al-Qarni bilang? Terbalik, saya yang minta doa sama Tuhan sebagai sahabat Nabi. Doain saya Tuhan. Tidak, ini mandat dari Rasul. Ente yang disuruh doain. Uwais Al-Qarni munajat langsung doa, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 malaikat lebih Pak turun dari langit mengangkat doa Uwais Al-Qarni, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, sebenarnya siapa sih Uwais Al-Qarni? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau hamba Allah yang dimuliakan Allah, satu sebabnya bakti sama kedua orang tuanya. Nah, kalau kita hidup pengen lancar di dunia, senengin kita punya orang tua semaksimal mungkin, sebatas yang kita mampu. Tidak ada sejarahnya ketika kita nyenengin orang tua bangkrut kita, ada sejarahnya. Bahkan diangkat derajat kita, dipermudah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah 3 hal ini yang bisa menyebabkan kita hina di hadapan Allah. Maka 3 hal ini jangan sampai ada dalam diri kita. Ketika Nabi disebut sholawat. Kedua, entar 4 bulan lagi masuk Ramadan, usahain biar dapat ampunan. Lalu yang ketiga, orang tua masih ada, bakti. Kalaupun nggak ada, ziarahi, kirimin doa. Itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Terakhir kita baca suratul Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari 3 perkara ini kita tidak masuk dalam kategori 3 perkara ini. Lalu yang kedua, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan istiqomah kita setiap malam minggu ibadah bisa Allah catat sebagai rangkaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang kita dapat semoga manfaat buat kita dunia akhirat, dan kita berharap pada Allah keturunan kita, anak-anak kita dijadikan anak soleh dan soleha, taat pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyyatina min ibadika salihin bi fadlika wa karamika wa judika ya akramal akramin. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyyatina min ibadika salihin min ibadika salihin min ibadika salihin bi fadlika wa karamika wa judika ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.